Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Steve saat melihat seorang dokter baru saja keluar dari ruang UGD. Syukurlah istri dan anak Anda baik-baik saja. Mungkin bila saja tadi Anda sedikit terlambat membawanya kemari, besar kemungkinan Anda akan kehilangan mereka. Untuk saat ini kondisi pasien sudah stabil, namun masih sangat lemah dan butuh banyak istirahat, jelas dokter. Maksudnya istri saya hamil? Tanya Steve menatap tak percaya pada dokter perempuan yang habis memeriksa Ella. Iya tuan, selamat, dan saya berpesan jangan membuatnya stres dan banyak pikiran karena akan kembali membahayakan janinnya. Terima kasih dok. Bukan Steve yang menjawab, melainkan John sambil tersenyum lalu mempersilakan dokter tersebut untuk pergi. Sementara Steve masih mematung, ia tak percaya bila ternyata istrinya hamil. Dasar ganjen, cetus Jasmine pelan, namun masih bisa didengar oleh orang sekelilingnya. Siapa yang kau maksud? Tanya John datar. Selain ganjen ternyata juga kepo, cetusnya lagi. Lalu Jasmine memilih untuk pergi dan menghindar. Sementara Steve, ia langsung masuk ke dalam ruangan itu dan menemui istrinya. Steve masih diam mematung di depan berangkar Ella. Tatapannya menjurus, menatap perut Ella yang masih datar. Ia tidak hanya hampir kehilangan Ella, namun juga hampir kehilangan calon bayinya. Tapi benarkah istrinya hamil baru 1 hari pernikahan mereka? Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Steve menghampiri Ella dan menggenggam tangannya. Ngapain kamu di sini? Kata Ella pelan, namun terlihat masih marah. Maafkan aku, gumam Steve pelan. Sudah aku maafkan, tapi aku mau kamu pergi, jawabnya. Lalu Ella segera membuang wajahnya ke samping agar tak melihat Steve lagi. Kak, kamu hamil, gumam Steve begitu lirih. Seketika membuat Ella langsung kembali menatap dirinya. Benarkah? Bagaimana bisa? Ella menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia menatap Steve dengan tatapan yang sulit diartikan. Bisakah kita menjaganya dan melupakan semuanya? Tanya Steve perlahan, kembali menggenggam jemari tangan Ella. Percayalah, aku tidak ingin menyakitimu. Percayalah padaku, jangan mencari tahu lagi, karena itu hanya akan melukai hati kamu, kata Steve. Kamu gak mau aku terluka karena kamu akan terus merasa bersalah kan? Cibir Ella mendengus kesal. Aku sama sekali sudah memaafkan diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa bersalah, tapi aku tidak mau kamu terluka. Bisakah kamu katakan dan jangan berbelit, atau aku akan pergi dari hidup kamu dan juga anak ini. Jangan harap kamu bisa menemukan kami, ancam Ella dengan raut wajah serius. Setelah melihat Steve keluar dari dalam kamar perawatannya, kini Ella hanya mampu menghela nafasnya berat. Air matanya yang sejak tadi sudah mengalir deras, kini semakin deras. Dadanya kian terasa semakin sesak. Ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia jaga, ia rawat dan ia banggakan, ternyata alasan utama mengapa ibunya bisa meninggal. Ya, tadi Steve sudah menceritakan semuanya kepada Ella. Tragedi yang menewaskan ibu kandungnya di sebuah taman yang sempat beberapa waktu lalu ia datangi bersama Steve. Dulu saat Steve dan Marco tengah bertengkar, tanpa sengaja peluru Steve melesat dan mengenai dada seorang wanita yang tengah berlari di sekitar taman itu. Peluru itu bersarang tepat menembus jantungnya. Steve segera menghampirinya. Namun wanita itu sudah sangat kritis walau masih sadar. Steve masih bisa melihat bagaimana sembab mata wanita itu. Ia masih mengingatnya dengan jelas betapa rapuhnya wanita yang tak lain adalah ibu kandung Ella.
Steve ingin segera membawa wanita itu ke rumah sakit, namun dengan cepat wanita itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Darah segar semakin banyak yang keluar dari mulut dan lukanya. Namun wanita itu tetap kekeh untuk melarang Steve membawanya ke rumah sakit. Alasan utamanya adalah karena ia sudah lelah. Wanita itu menangis di pangkuan Steve yang saat itu masih berseragam sekolah. Ia menangis menahan sakit di dadanya, entah karena peluru Steve atau karena hal lain. Namun setelah beberapa detik, wanita itu mengatakan bahwa dirinya sudah sangat lelah untuk hidup di dunia ini. Ia tidak sanggup menghadapi kenyataan dan memang tujuannya ingin bunuh diri. Ia malah berterima kasih kepada Steve karena berkatnya ia tidak harus bersusah payah membunuh dirinya sendiri. Tentu saja Steve sangat ketakutan dan bingung. Ia merasa sangat bersalah. Namun wanita itu terus meyakinkan Steve bahwa tanpa Steve menembaknya, ia memang akan mengakhiri hidupnya. Ia baru saja memergoki suaminya tengah bercumbu mesra dengan seorang wanita yang tak lain adalah sahabatnya. Dan ia sempat bertengkar hebat dengan suaminya, hingga pada akhirnya sang suami lebih memilih wanita lain daripada dirinya. Daniela, dia putriku satu-satunya. Aku percaya padamu, Kak, kamu anak baik. Itulah kata-kata yang diucapkan wanita itu untuk terakhir kalinya, sebuah ucapan yang selalu Steve ingat hingga saat ini. Bapak, kacau Ella terus terisak di tempat tidur rumah sakit. Sementara Steve, ia hanya mampu menghela nafasnya berat sambil terus mengamati Ella dari balik pintu kaca di tengah pintu ruang perawatan Ella. Ia tidak merasa bersalah karena penembakan itu, tapi ia merasa bersalah karena pada akhirnya Ella tahu bahwa ayahnya adalah bajingan yang sudah mengkhianati ibunya sehingga membuat ibunya hancur dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Menurutmu kenapa kakak di luar? Tanya Jasmine berbisik di telinga John. Tidak tahu, jawab John datar, walau sebenarnya ia sudah tahu alasan Steve berada di luar. Kau itu jadi asisten tidak berguna. Masa masalah bosnya sendiri tidak tahu? Cetus Jasmine dengan kesal. Dan kau jadi adiknya juga tidak berguna karena tidak bisa menghibur kakaknya, jawab John tak kalah kesal dengan gadis di sampingnya tersebut. Wah, kau, apa kalian tidak bisa diam? Sentak Steve tiba-tiba tanpa menatap keduanya, membuat keduanya langsung terdiam dan saling menatap tajam. Sejak saat itu, kini Ella menjadi lebih banyak diam. Ia hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar. Sudah hampir 1 bulan penuh ia berada di kamar dan hanya mau bertemu dengan Jasmine. Bahkan Steve hanya bisa bertemu dengannya 1 minggu sekali. Itu Ella lakukan sebagai hukuman untuk Steve. Bagi Ella itu sudah lebih cukup. Juga karena memang dirinya merasa sangat malas bertemu dengan Steve. Sejak ia hamil, dirinya jadi membenci Steve, namun terkadang juga merindukan laki-laki itu. Ia sudah tidak marah karena kasus ibu kandungnya, namun ia hanya kecewa. Ya, Ella begitu kecewa kepada bapak dan ibu tirinya. Sayang, izinkan aku masuk sebentar, panggil Steve mengetuk pintu kamarnya sendiri. Sudah hampir 1 bulan ini dirinya harus tidur di kamar tamu. Itu pun di lantai bawah, bukan dekat kamar pribadinya. Mau apa? Tanya Ella sedikit ketus. Mau ambil dasi, kata Steve menghela nafasnya. Sebenarnya ia hanya ingin bertemu dengan Ella. Dasi hanyalah alasan agar Ella mau membukakan pintu untuknya.
Dengan terpaksa, Ella pun membuka pintu untuk Steve. Ia mempersilahkan Steve untuk masuk, namun dirinya langsung menghindar dan memilih berdiri di balkon kamarnya. Sementara Steve, ia sengaja berlama-lama di walk-in closet agar bisa berlama-lama di sana. "Kenapa lama sekali? Apakah harus aku pindahkan pakaianmu ke kamar barumu biar gak bingung?" tanya Ella menghampiri Steve di walk-in closet. "Tidak perlu," jawab Steve yang sudah mengambil salah satu dasinya. "Kenapa banyak sekali? Katanya cuma dasi. Kenapa sama baju juga, sepatu? Kamu mau pindah?" seloroh Ella dengan raut wajah cemberut. "Bukankah kamu yang menyuruhku pindah?" "Iya, tapi gak harus kamu juga yang membawanya keluar. Biar aku dan pelayan saja. Lagi pula kalau begini pasti kamu mau pergi kan? Jawab. Kamu mau pergi dari sini? Mau kemana? Apa kamu mau mencari wanita lain juga? Kamu sama saja seperti bapak." Kak Ella langsung terdiam dan menggigit bibir bawahnya. Sejenak ia menarik nafasnya panjang, lalu membuangnya perlahan. Ia lakukan berulang kali sampai akhirnya ia bisa mengontrol dirinya sendiri. Setelah melihat Ella sudah lebih baik, Steve langsung mendekati Ella dan merengkuh tubuh mungil itu. Inilah alasan Steve diharuskan mengalah dan tidak membantah apapun kemauan istrinya. Steve tidak mau terjadi apapun dengan istri dan calon anaknya. Beberapa waktu yang lalu saat dokter datang dan memeriksa kondisi Ella, ternyata masih sangat lemah dan rentan keguguran. Dokter menyarankan agar Ella bed rest dan tidak banyak pikiran. Maka dari itu, Steve mengalah keluar kamar dan membiarkan Ella istirahat dan melakukan apapun semau dia asalkan Ella tenang dan nyaman. "Aku tidak akan kemana-mana. Jangan pernah berpikir bahwa aku sama sepertinya. Saat kondisi kamu sudah lebih baik, kita pergi ke sana," bujuk Steve dengan lembut. Sungguh, kini sikap Steve sangat berubah 180 derajat saat bersama dengan Ella. Kini tidak ada lagi sosok Steve yang arogan, dingin, kasar, dan pemarah. Di depan Ella, Steve menjadi laki-laki lembut dan penyayang juga penyabar. Ia tidak ingin kehilangan kebahagiaannya lagi, karena kini di dunianya hanya memiliki Ella dan calon anaknya.